Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Al-Haidar Abdurrahman Putih. Lengkapnya lahir di Lok Sumawe tahun 69 dan pendidikan saya dari SD sampai SMA di Lok Sumawe di Aceh. Kemudian kuliah saya di di UI, jurusan antropologi S1, S2, S3. Terus ya itu saja ya. Iya, terorisme itu kan sebenarnya adalah sebuah gerakan sosial ya, sebuah gerakan sosial yang tujuannya memang ingin memperoleh kekuatan atau kekuasaan politik, dan mereka ingin memiliki sebuah pemerintahan atau sebuah negara begitu ya, agar mereka bisa menerapkan sebuah sistem hukum, dan mereka akan memanfaatkan segala potensi dan peluang yang ada. Dan di situ memang gerakan-gerakan terorisme dimanapun di seluruh dunia, menurut James Kluka itu memanfaatkan seluruh potensi yang ada, yang anak muda, kemudian media massa, kemudian juga jaringan-jaringan keuangan, ya kan, kemudian juga jaringan persenjataan, kemudian juga jaringan-jaringan pelarian, ya, jaringan transportasi ataupun apa, mobilitasnya, mobilitasnya, dan itu selalu mereka perhatikan, karena itu bagian penting dari boleh dikatakan bagian penting dari urusan mereka yang paling mendasar, yaitu mereka ingin memperjuangkan sebuah idealisme, sebuah cita-cita yang menurut mereka bagus, tapi padahal itu sebenarnya melanggar hak-hak asasi orang lain. Apalagi sebenarnya yang namanya terorisme itu adalah orang yang berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan militer. Jadi mereka menyerang sipil, membunuh sipil. Oleh karena itulah maka mereka disebut sebagai gerakan teroris. Tapi kalau mereka berhadapan langsung dengan kelompok militer dan berperang langsung, mereka adalah pejuang kemerdekaan. Nah, yang membedakan antara mereka sebagai pejuang kemerdekaan dengan teroris itu, kalau pejuang kemerdekaan itu tidak menyerang sipil, tidak membunuh sipil. Kalau teroris itu justru membunuh sipil dan yang tidak berdosa, dan menghindari konfrontasi langsung dengan tentara. Itu perbedaannya. Dan saya melihat bahwa sekarang ini pelibatan tentara itu cukup penting di dalam terorisme. Kalau tidak, mereka akan lebih punya legitimasi dan alasan, excuse untuk tidak berada dalam medan perang, battlefield ya. Dan mereka lebih senang berada di wilayah damai, sipil, dan itu ya sebenarnya itu adalah playground untuk mereka. Untuk mereka. Jadi mereka memilih medan perang yang sebenarnya adalah sangat aman, sangat nyaman, berada dalam suasana situasi damai, dan kemudian mereka berusaha mengumpulkan seluruh amunisi, persenjataan, dan kemudian menyerang sipil. Nah, ini kan sebuah perang yang pengecut, ya, kalaupun itu disebut perang. Jadi ini bukan perang sebenarnya, ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ideologis yang memiliki tujuan-tujuan politik kekuasaan dengan cara mengorbankan sipil. Nah, inilah yang saya kira memang di masa depan kalau ada anak-anak muda ini yang akan banyak tertarik dengan gerakan ini, karena bagaimanapun mereka akan melihat bahwa ini adalah sebuah peluang pekerjaan, sebuah peluang untuk aktualisasi diri, leverage of career ya, dalam aktualisasi diri,
bahwa mereka berjuang hanya sebentar, nanti tiba-tiba terjadi revolusi, tiba-tiba mereka kemudian menjadi punya posisi begitu. Dan itu kan sebuah gambaran yang sangat instan, ya. Mereka misalnya terlibat dalam sebuah situasi di mana ya mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan revolusi terakhir gitu, revolusi tahap akhir lah. Makanya mereka kemudian ketika terjadi perubahan politik, mereka mendapatkan posisi-posisi yang menyenangkan. Ya, bisa jadi nggak utopis juga, tapi bisa jadi itu terbentuk juga. Misalnya, ya banyak lah yang orang yang kemudian dalam situasi politik tertentu mereka kemudian sangat aktif, sangat ini, dan tiba-tiba terjadi perubahan dan kemudian tiba-tiba nggak ada lain orang yang bisa menduduki posisi itu, cuman mereka ada, yang ada akhirnya ya mereka yang masuk gitu. Di Indonesia kan banyak peristiwa-peristiwa ritus peralihan ini ya secara politik ya. Dan ya itu membuktikan bahwa teori Van Genep ya tentang Rite de Passage itu memang terbukti juga di dalam situasi dan perubahan siklikal politiknya. Pendanaan itu sebenarnya lebih banyak mereka mencarinya dengan cara crowdfunding ya. Crowdfunding. Ya, jadi mereka berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat secara anonim. Kemudian dana-dana receh lah yang kemudian disebarkan kalau ke seluruh tempat dengan jumlah kota amal yang besar itu akan mendapatkan hasil yang lumayan. Betul. Ya, per bulan bisa sampai 4 miliar ya. Untuk dalam sebuah organisasi ya, sangat besar itu. Kemudian ada donatur-donatur besar yang sebenarnya sudah mulai terpapar oleh terorisme, bukan lagi radikalisme, terorisme. Dan itu sudah banyak. Dan saya kira yang membuat manusia modern sekarang ini mengalami krisis itu karena kepastian. Keinginan mereka untuk hidup abadi itu kan nggak bisa. Nah, mereka menyadari bahwa mereka akan mati nanti, tapi ruhnya itu akan abadi. Tapi apakah posisinya dalam keadaan surga atau neraka? Siap. Mereka nggak mau berada di dalam neraka. Dan biasanya orang-orang kaya itu kan memiliki banyak potensi untuk masuk neraka karena mengumpulkan hartanya itu dengan cara-cara yang tidak halal. Nah, mereka ingin laundering harta mereka itu semua, ingin mereka cuci. Ya. Nah, dengan cara mencicil surga, namanya heaven credit ini. Nah, program-program seperti ini kan kebanyakan tidak dideteksi oleh aparat keamanan. Jadi saya kira memang ini bagian dari gerakan-gerakan sosial keagamaan. Bahkan mereka nggak punya nama organisasi pun ya. Kalau ada yang namanya misalnya JAD itu bisa kita indikan. Kemudian JI ataupun apa gitu ya, organisasi yang lain ya, JAK, NIT dan sebagainya. Nah, ke depannya memang organisasi yang seperti inilah yang akan mendapatkan banyak dukungan finansial terutama, dan semua organisasi kan membutuhkan support finansial yang kuat ya, untuk bisa operasional ya, sustainable ke depan. Ya. Dan untuk mencapai tujuannya itu memang ya perlu dana yang besar, tapi kadang-kadang tujuannya juga tidak untuk mencapai tujuan yang dijanjikan itu, tapi kadang-kadang misalnya tidak untuk mencapai negara Islam ya, atau khilafah, tapi tujuannya memang untuk menipu orang dan kemudian untuk mendapatkan uang dari orang itu. Jadi itu tujuan manifestnya gitu, tujuan latennya itu
tujuan manifestnya bahwa mereka ingin mencapai surga, ingin mencapai khilafah begitu. Tapi tujuan latennya itu sebenarnya adalah bahwa mereka ingin mencapai atau mendapatkan dana itu, dana crowdfunding itu. Ya.